Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizkyako Yulianto dengan NPI 14322000091. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas sub CPM K5 mata kuliah struktur beton 2. Yang pertama, kita diketahui XY-nya adalah dua digit terakhir dari NPI yang F F aksen C sama dengan 39 MPa dari NPI, FY-nya sama sama dengan 491 MPa, dimensi balok 449 kali 69 cm dengan dimensi kolom 691 kali 691 mm, dimensi tulangan utamanya 28 mm, diameter tulangan sengkang 13 mm, tebal selimut 4 40 mm. Gaya dalam balok kita ketahui dengan nilai yang pada gambar yang saya tampilkan ini. Lokasi bangunan NBI digit terakhir saya adalah 1, yang menunjukkan kota Jakarta dengan jenis tanah yaitu tanah lunak. Yang pertama, menentukan SDS dan SD1 serta KDS yang kita ketahui dari RSA Cipta Kerja. Kota Jakarta jenis tanah, sedangkan parameter ini kita ketahui dari website RSA Cipta Kerja. Lalu selanjutnya dari tabel 3 SNI 1726 tahun 2019, kategori risiko bangunan adalah 4. Lalu dari tabel 8 SNI 1726 tahun 2019, kategori risiko bangunan termasuk D. Lalu ini adalah tabel 9 yang diambil dari SNI 1726, kategori risiko termasuk D ini, di mana nilai SDS lebih besar dari 0,20. Faktor keutamaan gempa sebesar 1,50, menentukan koefisien situs FA, yaitu seperti pada gambar ini, dilakukan interpolasi. Berikut adalah gambar respon spektrum dari sumber RSA Cipta Kerja. Berikut adalah input SP kolom. Bisa kita lihat dari gambar berikut ini. Ini adalah input diagramnya. Berikut adalah tabel hasil output SP kolom, yaitu dengan FY 491 MPa. Berikut yang saya warnai adalah nanti akan berpengaruh pada perhitungan saya. Berikut adalah tabel untuk 1,25 FY. Selanjutnya perhitungan beban kombinasi bisa kita lihat pada gambar berikut. Ini adalah tabel pembebanannya, sudah diketahui angka-angkanya. Berikut adalah profil yang saya input di SP kolom dengan FC 39 MPa, FY sama dengan 491 MPa, dimensi baloknya adalah 49 kali 69, dimensi kolomnya 691 kali 691, tulangan utama diameternya adalah 28, luasnya 615,75 mm persegi dengan berat 4,83 kg per meter. Lalu tulangan sengkang diameternya 13 mm dengan luas 132,732 mm persegi. Lalu tebal selimutnya 40 mm, bentang besi balok kita ketahui 5.500 mm, lalu bentang besi kolomnya adalah 3.800 mm. Lalu yang keempat ini kontrol SP kolom. Lalu kelima ini ada analisa cek terhadap syarat aksial yang
diambil dari SNI 2847 tahun 2019 pasal 18.7. Syaratnya adalah BU lebih besar dari 0,1 agros FC. Kolom yang didesain kita ketahui dengan nilai 5957,6 kilonewton, lalu luas dimensi yaitu 691 kali 691 kita ketahui dengan luasan 477,481 mm persegi. Lalu kita ketahui nilai 0,1 agrosnya dikali FC dengan ketemu hasil 1862,1759 kilonewton. Lalu kita lihat PU-nya lebih besar yang berarti oke. Yang keenam ini analisis cek terhadap syarat geometri menurut SNI 2847 tahun 2019 pasal 18.7.2. Syaratnya adalah B lebih besar dari 300 mm. Lebar kolomnya adalah B sama dengan 691 mm yang berarti oke karena lebih besar dari 300 mm. Lalu ada syarat yang kedua adalah B per H yang lebih besar dari 0,4. Kita ketahui nilainya adalah 1 yang berarti 1 lebih besar daripada 0,4 yang berarti oke. Lalu yang ketiga ini ada cek syarat rasio tulangan menurut SNI 2847 tahun 2019 pasal 18.7.2, yaitu dengan rencana jumlah tulangan sebanyak 12 buah. Tulangan longitudinalnya adalah diameter 28, lalu luasnya kita ketahui dengan angka 615,75 mm persegi dengan syarat 0,01 lebih besar dari PG, lalu lebih besar dari 0,06. Luas penampang kolom kotornya kita ketahui dengan agros 477,481 mm persegi. Lalu kita ketahui ini as total dengan nilai 7389,025. Lalu kita ketahui nilai PG-nya sebesar 0,01548 dengan kita cocokkan dengan cek syarat tadi 0,01 lebih besar dari 0,01548 dan lebih besar dari 0,06 yang berarti oke. Lalu selanjutnya kita ketahui cek kekuatan lentur minimum menurut SNI 2847 tahun 2019 pasal 18.7.3 bisa dilihat dari tabel kolom ini. Lalu selanjutnya cek terhadap syarat momen. Syaratnya adalah sigma MNC lebih besar dari 1,2 sigma MNB. Kita tinjau strong kolom weak beam-nya yang bagian atas. Lalu yang pertama adalah jumlah kuat lentur nominal dua kolom yang bertemu di join sigma MNC dengan nilai 2279,538. Bisa kita lihat dari perhitungan ini. Lalu yang kedua, jumlah kuat lentur nominal dua balok yang bertemu di join, kurang lebih perhitungannya sama. Sigma MNB-nya dikali 1,2 saja. Lalu kita cek sigma MNC lebih besar dari 1,2 sigma MNB yang kita lihat dari hasil perhitungan tadi lebih besar yang berarti oke. Lalu kita tinjau strong column weak beam yang bagian bawah, kurang lebih perhitungannya sama dengan strong column weak beam perhitungan yang di atas ini tadi, kurang lebihnya sama. Hasilnya juga lebih besar daripada 1,2 sigma MNB yang berarti oke. Lalu ke-8 ini ada analisis perancangan tulangan transversal atau sengkang. Ya, panjang sendi zona plastisnya sesuai SNI yang tertera di sini. Syaratnya ada, yang pertama ada H dikali kolom. Saya tidak usah menyebutkan yang rumus ini. Bisa kita lihat dari perhitungan ini nilai L1, L2-nya
dan L3 dengan kita ketahui Lmax-nya adalah 691 mm. Lalu selanjutnya kita bahas yang tulangan transversal zona plastis dengan SNI yang terlampir di sini. Jumlah kaki sisi pendeknya adalah yang N1 adalah 4, lalu jumlah kaki sisi panjangnya yang N2 adalah 4, lalu S rencananya adalah S sama dengan 100, lalu spasi kaki terbesar SI max-nya adalah 200 mm. Bisa kita lihat luas total penampang tulangan 1 dan 2 memiliki nilai kurang lebih sama, yaitu 530,92. Lalu kita ke perhitungan yang bawah ini, confinement atau kekangan zona sendi plastis dengan SNI terlampir yaitu 2847 tahun 2019. Kondisi kolom terhadap kuat tekan beton dan gaya aksial. Kondisi 1 ini PU, bisa kita lihat perhitungan PU-nya lebih kecil dari 61451,80,47. Lalu yang kondisi keduanya adalah FC lebih kecil dari 70 MPa. Bisa kita lihat hasilnya. Lalu kita maka gunakan rumus A, B, dan C pada tabel 18.75.4. Bisa kita lihat lebar penampang inti betonnya kita yaitu BC dengan angka 611 mm. Lalu panjang penampang inti betonnya yaitu HC sama dengan sama. Luas penampang kolomnya agrosnya sama kayak tadi 477,481 mm persegi. Lalu ada luas penampang inti betonnya BC kali HC yang kita ketahui dengan hasil segini. Lalu kita cek rumus A dan rumus B. Kita bisa lihat perhitungan di sini. Kita cek 5,309 mm ini lebih besar dari 0,93. Yang keduanya berarti oke semua. Lalu kita lihat dari syarat spasi. Kita lihat syarat 1 sampai 3 ini mempunyai rumus yang berbeda. Yang pertama syarat 1 ada B dibagi 4. Lalu yang syarat kedua 6 kali DB. Yang syarat ketiga 100 ditambah dalam tanda kurung 350 dikurangi X dibagi 3 diperoleh dengan hasil segini yang terlampir pada gambar ini. Jarak tulangan longitudinal terkena sengkang HX-nya sama dengan 200 mm. S minimal yang digunakan terkecil dengan syarat 1 sampai dengan 3 yang kita ketahui dengan angka 122,50 mm. Lalu cek spasi tulangan dengan angka yang diinput berikut pada gambar ini. Lalu gunakan 4D dengan jarak 100. Lalu ada kontrol kondisi tulangan sengkang terkait sesuai SNI 2847 tahun 2019. Bisa kita lihat angka 0,7091 lebih kecil dari angka 0,75 yang berarti tidak diizinkan mereduksi mengacu pada pasal 18.8.3.2. Lalu kita bahas kuat zona sendi plastis yang mengacu pada SNI tersebut. Bisa kita lihat perhitungannya. Lalu MPF kolom ini diketahui dari input kolom yang tadi, diketahui dengan nilai ini, lalu dikalikan 2 kali MPF kolom dibagi length, kita ketahui dengan nilai segini. Lalu ada VU satunya 597,30 kN, lalu VU 2-nya adalah 1,91 kN. Lalu kita menggunakan nilai VU terbesarnya adalah 597,30 kN. Nilai C-nya adalah 1,7. Lalu faktor jenis betonnya adalah 1.
Nah, bisa kita lihat luas efektif join menggunakan rumus BC kali AC, yang AC-nya dengan dimensi 691 kali 691 kita ketahui dengan hasil pada berikut ini. Lalu tinggi join efektif yaitu 691 mm, lalu sisa lebar kolom yang tidak tertutup balok kita ketahui nilai X-nya adalah 100,5 mm. Lalu lebar join efektif yang terkecil ya, B ditambah H lebih kecil dari B tambah 2X. Ya bisa kita lihat nilai BJ-nya adalah 11,1181 mm, lalu B plus 2X-nya kita ketahui dengan nilai 691 mm, maka VN ini 1,7 dikali akar pangkat FC dikali AC, ya yang ketemu dengan nilai segini 5069,175412 kilonewton. Faktor reduksi geser pada join HBK sebesar 0,8. Lalu ada cek VU lebih kecil dari VN, VU-nya adalah 597,30, lalu VN-nya 5069,17. Bisa kita lihat pada perhitungan pada gambar kali ini. Lalu ada tulangan transversal luas zona sendi plastis atau tumpuan, bisa kita lihat pada perhitungan di gambar ini. Setelah itu, jika diketahui angka-angkanya, kita selanjutnya menghitung confinement atau kekangan luas zona sendi plastis yang mengacu pada SNI 2847 tahun 2019 dengan spasi maksnya adalah 168 mm, lalu spasi maks yang keduanya adalah 150 mm. Cek spasi maksnya, cek spasi maks terkecil harus lebih kecil dari spasi maks yang kita ketahui. Ini spasi maks terkecilnya sama dengan spasi maksnya, yang berarti oke. Ya, berikut adalah hasil penginputan di SP kolom gambar ini. Berikut adalah hasil presentasi presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.